Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Baral Jawahar. Di sini kita akan membahas tentang networking model. Kita ke outline. Di sini tuh ada konsep TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir itu ada OSI layer model. Oke, kita lanjut ke konsep. Di sini jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Oke, masih di konsep di sini. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Oke. Di sini, maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP atau IP model. Kita masuk TCP atau IP model. Apa sih TCP atau IP model itu? Merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, itu membuat dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Di sini TCP atau IP yang dibagi menjadi 4, yaitu ada application, transport, internet, dan network access. Dan yang di sini TCP atau IP yang dibagi menjadi 5, yaitu ada application, transport, network, data link, physical. Oke, kita masuk ke application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Nah, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dengan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DSB. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Ini contohnya ya teman-teman, seperti ini. Lanjut kita ke bagian transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer. Transfer data untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, ini contoh dari TCP error recovery ya teman-teman. Dan ini itu protokol TCP dan UDP-nya. Kita melanjutkan ke network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Di sini ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kalau routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Oke, di sini kita masuk ke data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address.
Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini kita langsung ke encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini tuh ada contoh dari encapsulation dan decapsulation ya teman-teman. Dan di sini tuh ada juga name of TCP atau IP message. Di sini application layer itu data, transfer layer itu data ditambah TCP header menjadi segmen, network layer itu data ditambah TCP header ditambah IP menjadi IP paket, data link layer itu data dan TCP header ditambah IP ditambah header dan detailer menjadi frame. Nah, di sini itu ada client dan juga server. Client dan server itu sama aja ya teman-teman, seperti ada application layer, transfer layer, network layer, data link layer, physical layer. Oke, kita lanjut ke OSI model konsep. Di sini untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, kita masuk ke OSI model layer. Di sini tuh ada contoh dari OSI model. Sama aja ya guys, yaitu lower layernya berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1 sampai 4. Ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 sampai 7. Ini contohnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di sini ada contoh 7 OSI layer. Di sini ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Dan ini juga OSI model, dan ini TCP atau IP model ya teman-teman. Teman-teman juga bisa membedakan. Di sini ada physical layer, yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Ada data link layer, yaitu menambahkan MAC address pada paket, dan ada networking layer, yaitu menambahkan alamat jaringan pada paket. Transport layer yaitu mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Terus session layer itu membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Presentation layer itu memformat data sehingga dapat dikenali di penerima, dan application layer itu yang terakhir menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Oke, segitu saja pembahasan di bab ini dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah bicara, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Farhal Jauhar, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.